Sudah? Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelatihan berbasis kompetensi. Ini adalah metode akses tracker operator tingkat 1 TKBT 1. Kali ini Bapak Ibu sekalian akan mengikuti uji kompetensi standar kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP. Ya, ini nanti Bapak Ibu selama kurang lebih 3 hari akan bersama kami untuk mengikuti uji kompetensi. Baik Bapak Ibu sekalian, perkenalkan, nama saya Muhammad Nasruri Syam. Saya adalah peserta TOT BNSP level 4. Ya, saya peserta, sekarang masih peserta. Berikutnya adalah saya asesor K3 ketinggian BNSP. Saya instruktur TOT K3 ketinggian dari ARAI Indonesia. Juga certified dari Kemenaker untuk instrukturnya. Saya adalah seorang tenaga ahli dari PT Akses Indonesia Center Australia. Saya juga adalah fasilitator utama Experiential Learning. Ini adalah sertifikasi pelatih, dan juga adalah saya ahli K3 umum Kemenaker dari Republik Indonesia. Ini saya juga certified tersebut. Ini pengalaman saya. Mudah-mudahan selama saya mengajar Bapak Ibu sekalian, pengalaman saya terbaik untuk Bapak Ibu sekalian, dan pengalaman saya bisa kami sharekan kepada Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah hadir sepertinya. Kurang 1 tidak apa-apa, sebentar lagi hadir. Ya, akan saya coba absen dulu Bapak Ibu sekalian. Absennya cukup mudah, Bapak Ibu sekalian tinggal menyebutkan namanya dan dari daerah mana. Ya, silakan Ibu. Baik, nama saya Eva Isfarani dari Mojo Agung. Ibu Eva dari Mojo Agung. Terima kasih kehadirannya. Berikutnya silakan. Bapak, saya Mita Pusada dari Mojokerto. Baik, terima kasih Bu Mita Pusada. Terima kasih. Oh, sudah datang ternyata. Silakan Bapak yang di belakang yang belum datang. Ya, terima kasih Pak. Saya Setiawan, panggilan Iwan. Saya asli dari Surabaya, Pak. Baik, terima kasih Pak Iwan kehadirannya. Ada 3 orang peserta sudah hadir semuanya. Baik, kalau sudah hadir semuanya, ini ada kami sampaikan tata tertib, ya, bukan data ya, tapi ini adalah tata tertib, ya, komitmen nilai belajar. Agar pembelajaran kali ini, agar pelatihan kali ini bisa berjalan dengan baik, tentu ada aturan main. Tata tertibnya adalah yang pertama, bersiap diri. Kita siapkan, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sudah bersiap diri. Yang kedua, tepat waktu, ya, tepat waktu. Yang ketiga, berpikir dan bersikap positif dan proaktif. Berpikir positif, jangan yang negatif. Nanti kurang kalau negatif ya Bapak Ibu sekalian. Berikutnya yang keempat, saling menghargai di antara teman peserta latih, ya, saling menghargai. Berikutnya yang kelima, berkeinginan untuk berlatih. Ya, kita kuatkan Bapak Ibu sekalian, berkeinginan untuk berlatih agar ilmunya bisa bermanfaat. 6, berkeinginan untuk maju. 7, berkeinginan untuk mencoba hal-hal baru. Kita coba hal-hal baru. Ya, yang ke-8, berikan kontribusi yang membangun. Ya, bertanya boleh. Ya, bertanya boleh untuk membangun agar pembelajaran kalian jadi lebih baik. Yang ke-9, jaga keamanan dan keselamatan bersama. Awas ada kabel, ya, hati-hati dalam melangkah biar tetap aman. Yang ke-10, serius dan santai. Ya, Bapak Ibu sekalian, santai saja, tidak usah tegang, santai saja ya Bapak Ibu sekalian. 10 hal ini menjadi kata penting di kelas kali ini. Harapannya kelas ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah tata tertib, ya, ini ada sebuah gambar jembatan. Jembatan ini adalah menghubungkan dari satu sisi ke sisi yang lainnya. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, kemarin sudah menerima materi peraturan perundang-undangan yang disampaikan oleh instruktur sebelumnya, yaitu adalah tentang pelindung diri, ya, alat pelindung diri
yang ditinjau dari perundang-undangan. Ya, ada regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Materi sebelumnya ini akan mengantarkan kita ke materi yang saat ini saya bawakan. Baik Bapak Ibu sekalian, materi kali ini judulnya adalah menggunakan alat pelindung diri atau APD. Ya, judulnya adalah menggunakan alat pelindung diri atau APD. Untuk kode unitnya, ini kode unitnya KKK K3 TGO 01 00301. Ada gambar orang membawa APD, ya, terbang kayak begitu. Baik Bapak sekalian, ini judul yang akan saya bawakan sampai nanti selesai. Baik, berikutnya Bapak Ibu sekalian, sebelum Bapak Ibu sekalian melangkah ke materi yang akan saya sampaikan, di sini ada pretest, ya, ada pretest. Oh, ternyata tujuan dan manfaat lewat satu, ya, Bapak Ibu sekalian. Sebelum pretest, Bapak Ibu sekalian, ini ada tujuan dan manfaat setelah mengikuti materi ini, ya. Apa sih manfaatnya setelah mengikuti materi ini? Yang pertama, mengetahui pengertian alat pelindung diri, ya. Yang kedua, mampu mengidentifikasi jenis alat pelindung diri, mengidentifikasi jenis alat pelindung diri. Tujuan yang ketiga, bisa menggunakan alat pelindung diri sesuai prosedur. Jadi di depan ini nanti ada alat pelindung diri, Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan alat pelindung diri sesuai prosedur. Yang keempat, bisa menyebutkan fungsi dan bagian dari alat pelindung diri. Jadi alat pelindung diri ini nanti ada beberapa bagian yang berbeda-beda. Harapannya tujuannya materi kali ini adalah bisa menyebutkan fungsi bagian dari alat pelindung diri. Ini tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Baik, setelah ini ada tadi yang kedahuluan, muncul duluan pretestnya. Ada apa Bapak Ibu sekalian? Ada pretest. Sebelum masuki materi ini, Bapak Ibu sekalian akan kita coba bertanya. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan alat pelindung diri? Yang kedua, sebutkan jenis-jenis alat pelindung diri. Dan yang ketiga, bagaimana cara menggunakan helm sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Apa Bapak Ibu ada yang mau menjawab 3 pertanyaan ini? Boleh angkat tangan. Saya Pak. Wow, Pak Iwan yang paling belakang, silakan Pak Iwan. Ya, yang dimaksud dengan alat pelindung diri adalah alat yang digunakan seorang pekerja untuk melindungi dirinya dari bahaya kerja di tempat kerja, Pak. Baik, terima kasih Pak Iwan, luar biasa. Puas dong buat Pak Iwan. Berikutnya pertanyaan yang kedua, sebutkan jenis-jenis alat pelindung diri ada? Oke, silakan Bu Tata. Ya, jenis-jenis alat pelindung diri mulai dari pelindung kepala, pelindung kaki, pelindung mata, pelindung telinga, seperti itu Pak. Baik, terima kasih Bu Tata. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara menggunakan helm yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan? Ada ya? Baik, saya Pak. Oke, silakan Bu Eva. Cara menggunakan helm sesuai prosedur. Yang pertama, dicek dulu kondisi helmnya. Kalau sudah baik, baru kita kenakan. Lalu kita pasang apa ini namanya? Talinya, ya. Tali, ya, tali bukti. Baik, terima kasih. Luar biasa peserta. Ternyata Bapak Ibu sekalian belum ikut trainingnya sudah paham ya ini. Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan informasi ada yang baru untuk Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, materi intinya adalah ini, ya, pengertian alat pelindung diri. Pengertian. Apa sih APD itu? Ya, orang kan sering mengatakan APD itu apa sih? Enggak begitu. APD adalah alat pelindung diri. Selanjutnya disingkat APD. Dan ini adalah sudah ditetapkan dalam Permenaker nomor 8 bulan 7 tahun 2010. Ini peraturan Menteri Tenaga Kerja. Apa alat pelindung diri? Suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang, ya, yang fungsinya mengisolasi sebagian, ini sebagian tangan ini sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Bapak Ibu sekalian, di tempat kerja ada potensi bahaya.
Ya, tubuh kita perlu diisolasi, perlu ditutupi, diisolasi. Itu adalah namanya alat pelindung diri. Bisa dipahami, Bapak Ibu sekalian? Ya. Ini ada contoh helm, berarti bisa dikatakan untuk melindungi kepala. Melindungi kepala dari apa? Dari benturan, dari benda yang jatuh. Ini pakai helm. Ada persyaratan. APD harus sesuai dengan standar nasional Indonesia. Di Indonesia ada namanya SNI, Standar Nasional Indonesia, atau standar yang berlaku. Di negara lain juga punya standar. Kalau di Eropa ada EN, Europe Normative. Di Amerika ada ANSI, American National Standard Institute. Tiap negara bisa jadi punya standar sendiri-sendiri. Di Indonesia ada namanya SNI. Ini adalah standar yang harus dipenuhi untuk APD. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak Ibu sekalian? Ya. Baik, kalau sudah bisa dipahami, ada pertanyaan? Belum? Lanjut? Oke, kalau lanjut saya lanjut ke berikutnya. Jenis-jenis APD. Ya, jenis-jenis APD. APD ternyata banyak jenisnya. Ya, yang pertama pelindung kepala, melindungi bagian atas, pelindung mata. Kita punya mata, kalau ini ada contohnya juga. Ini pelindung pakai kacamata, kita pakai saja. Terus di sini ada pelindung telinga, biasanya earplug, melindungi telinga dari kebisingan, suara-suara yang melebihi batas, ambang batas. Ya. Berikutnya ada pelindung pernafasan. Ya, ini ada masker, ya banyak jenisnya. Ada yang seperti ini bisa dikalungkan begini, pakai, ya ini masker. Juga ada masker setelah dengan COVID, juga ada masker melindungi debu. Ini kenapa? Pelindung tangan. Ini contohnya pelindung tangan. Ada yang bagian kasar, ada yang juga tidak ada, ini tinggal dipakai saja. Tinggal dipakai. Nah ini yang jempol masuk jempol, yang kelingking masuk kelingking. Kalau sudah dimasukkan semuanya, Bapak Ibu sekalian seperti ini, tangannya bisa begini langsung, hai, kayak begitu ya. Jadi juga bisa dilakukan seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, ini ada berikutnya selain APD di atas, termasuk APD adalah pakaian pelindung. Ini saya sengaja menjadi seorang instruktur lapangan, saya memakai jas. Saya jarang pakai jas ya Bapak Ibu sekalian, tapi berhubung ini TOT 4, level 4 terus pakai jas ya. Melindungi seluruh tubuh. Tapi nanti pantas ya ketika saya coba pakai jas, seperti pakai helm, pakai sepatu, pakai full body harness ya Bapak Ibu sekalian. Berikutnya adalah di sini pelampung. Ini beberapa jenis alat pelindung diri. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Lanjut. Oke, baik. Berikutnya adalah prosedur penggunaan APD. Ya, prosedur penggunaan APD. Ini ada contoh seorang pakai helm. Yang akan saya pakai contoh juga adalah penggunaan helm. Di sini juga ada helm. Dalam menggunakan helm ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, sebelum digunakan teliti helm bawah tersebut baik digunakan pas, nyaman di kepala Anda, tidak longgar dan tidak terlalu sempit. Ya, ada helm juga diperiksa dulu, ya, diperiksa tudungnya, ada yang retak apa tidak, fungsi-fungsinya masih bisa berjalan baik atau tidak, dicek. Oh, tahun pembuatannya berapa, diinspeksi, peredamnya, ini ada peredam, ya, ada peredamnya. Kalau sudah, gunakan helm safety di kepala dengan benar, tidak miring, ya, gunakan dengan benar. Oke, ya, ini ada pemutarnya, bisa diputar dikencangkan. Sudah pas atau belum? Kalau sudah, ini diraba, muntir atau tidak, bahasa Jawanya peluntir. Kalau sudah dimasukkan sampai bunyi, klik, ya, miring apa tidak dicek, maju ke depan, ke belakang atau tidak. Ya, ini bisa ini kayak begini. Ya, ini paskan saja. Nah, seperti ini. Kalau ada angin biar tidak terbang. Ini adalah cara prosedur penggunaan
helm. Saya sudah mencontohkan seperti ini. Bisa dipahami? Siap. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Lanjut. Boleh bertanya, silakan. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke jenis-jenis helm. Ini digambar. Helmnya ada kuning, ada merah. Di depan sini Bapak Ibu sekalian juga ada helm warna merah, ya ada warna kuning. Ya, apa sih kok beda-beda warnanya? Ternyata di sini yang warna biru biasa dipakai itu supervisor. Yang warna kuning, ya ini helm kuning biasanya dipakai oleh kontraktor. Ya, atau pekerja bagian umum. Seluruh pekerja biasanya pakai kuning-kuning berarti itu pekerja. Di sini ada warna hijau dipakai oleh pengawas lingkungan. Jadi kalau di lingkungan itu hijau berarti nanti kalau ada orang pakai helm hijau berarti dia pengawas lingkungan. Pink, orange, dan merah. Ini merah. Biasanya dipakai oleh safety officer, ya yang bertanggung jawab di proyek tersebut. Ini tentang warna helm, Bapak Ibu sekalian. Ada yang mau ditanyakan? Boleh bertanya? Sudah jelas? Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah jelas, kita masuk ke simpulan. Dari awal tadi, slide pertama pengertian APD, slide kedua tentang jenis-jenis APD, slide ketiga adalah tentang penggunaan APD. Kesimpulannya adalah alat pelindung diri harus selalu digunakan sesuai dengan jenis pekerjaan, harus digunakan sesuai prosedur yang benar. Kesimpulannya itu Bapak Ibu ketika bekerja harus memakai APD dengan benar dan sesuai prosedur seperti digambar. Baik Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan? Ada Pak. Ya. Pak, saya baru tahu kalau ada helm pink. Jadi tadi yang di pink adalah untuk apa tadi Pak? Magang Pak ya berarti ya? Ya. Pekerja magang, pekerja baru adalah memakai helm warna pink. Ya. Jarang tapi ada warna pink. Ya, cuma di sini contohnya tidak ada Pak Iwan. Ya. Terima kasih. Nanti kapan-kapan kita beli pink ya. Iya Pak. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Oke, kesimpulannya ini tadi Bapak Ibu harus selalu pakai APD. Bisa dipahami? Nanti di tempat kerja harus memakai APD. Baik Bapak Ibu sekalian, ini kita masuk ke post test. Apa yang dimaksud dengan alat pelindung diri? Ada yang mau jawab? Oke, silakan Bu Eva. Seperti yang kami jelaskan tadi, alat pelindung diri adalah suatu alat yang memiliki kemampuan untuk melindungi seluruh atau beberapa bagian tubuh saat dalam keadaan bekerja. Baik, tepuk tangan dong buat Eva. Sebutkan jenis-jenis alat pelindung diri. Siapa yang mau? Alat jenis-jenis alat pelindung diri. Ya Pak. Oke, silakan Pak Iwan. Ya, dimulai dari kepala itu ada helm, kemudian melindungi mata ada kacamata, melindungi telinga dari kebisingan tadi ada earplug, kemudian ada masker, tadi jenisnya masker macam-macam, kemudian ada sarung tangan juga Pak. Terus ada juga baju untuk melindungi seluruh bagian tubuh sama kaki, safety shoes Pak. Luar biasa. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara penggunaan helm sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan? Iya Bapak. Ya. Untuk penggunaan helm sesuai dengan prosedur, dicek dulu Pak helmnya. Oh, helmnya dicek. Ya. Ini ada helm apanya yang dicek Bu? Apanya yang dicek? Ada keretakan atau tidak? Oh, ada retak apa tidak? Kemudian talinya ini sudah bisa atau belum? Oke, talinya. Ya, sudah ada peredam. Ada peredamnya. Ya, seperti itu Pak. Baik, terus dipakai? Bisa dicontohkan dipakai Bu? Iya Pak. Pakai. Dipakai, kemudian disesuaikan panjang pendeknya. Ya, talinya. Talinya. Terus dipakai. Kemudian dipakai sampai bunyi klik. Sampai Seperti itu. bunyi. Jadi benar-benar terpasang, aman, tidak miring dan tidak goyang-goyang. Baik, tepuk tangan dong. Baik, Bapak Ibu sekalian, post-test sudah dilalui dengan baik. Saya ingin minta umpan balik dari Bapak Ibu sekalian. Ya, apa umpan baliknya? Bagaimana isi materi yang instruktur sampaikan? Bagaimana saya tadi menyampaikan materi? Ada yang mau memberikan umpan balik? Silakan. Baik. Silakan Bu Eva. Dari isi materi yang saya sampaikan sangat mudah ya, karena kan dari materinya hanya APD
APD, jadi kita bisa memahami satu-satu gitu. Materi disampaikan juga sangat jelas dan rinci, kami paham. Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua, apakah instruktur dalam menyampaikan materi mudah dipahami? Oke, silakan Bu Tata. Untuk instruktur selama menjelaskan materi soal APD sangat mudah dipahami. Bahasa yang digunakan sudah sederhana, jadi kami gampang untuk mencernanya. Baik, terima kasih. Ketiga, umpan balik yang kita, bagaimana kesan Anda dengan sesi materi menggunakan alat pelindung diri? Pak Iwan yang belum kebagian, silakan Pak Iwan. Ya, kesannya sangat luar biasa sekali Pak. Dengan materi yang diberikan, ternyata saya lebih memahami dan lebih kenal lagi APD apa saja, terutama helm dari warna matanya itu Pak. Baik, terima kasih Pak Iwan. Yang terakhir kepada Bapak Ibu sekalian, saya ada tugas PR, ya, pekerjaan rumah. Tidak hanya putra putri Bapak Ibu sekalian, PR-nya adalah mencari referensi jenis-jenis alat pelindung diri. Cari referensi di internet, ya, Google, tanya Google, cari referensinya. Berikutnya adalah Bapak Ibu sekalian sudah dapat soft file, silakan Bapak Ibu sekalian di rumah baca modulnya, ya, agar nanti lebih paham. Baik Bapak Ibu sekalian, itu PR-nya. Saya Muhammad Tasir Isam mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.